Shalom, kita bertemu lagi di dalam ibadah mingguan kita secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun di dalam keadaan pandemik, tetapi kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami bisa datang kepadamu pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami semua yang berada di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan, tolong supaya sambungan internet kami senantiasa hidup, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini sehingga selesai. Terima kasih Tuhan, dimanapun jemaah kami berada, Tuhan Roh-Mu yang kudus menaungi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, khusus untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami membuka hati kami dan dapat sesuatu daripada firman Tuhan, bijaksana, hikmat yang akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Yesus, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau Yesus.
pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Hanya Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau bumi semua bergoncang, tak tergoyahkan, tetap Allah, tetap Allah selamanya. Oh, haleluya Yesus, kami tinggikan, sebab Engkau Allah yang layak ditinggi. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Apa Kau setia akan meninggalkan, dan ku percaya ku milikmu, ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Kau dalamku,
jadi sepertimu, Yesus. Kerinduanku tinggikan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan sinarmu. Ku mau jadi ubah hatiku seperti hatimu, setulus salihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan sinarmu. Ku mau jadi sepertimu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Lah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bertaktalah di atas pujian kami, karena kami yakin dan percaya hanya Engkau Yesus Kristus yang layak menerima hormat pujian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan kita. Kiranya pujian penyembahan kita berbau harum di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mahu memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita. Anda dapat memberikan persembahan Anda melalui pemberian sukarela, melalui pemberian kasih perpuluhan, melalui pemberian online di nomor account yang sudah tertera di layar. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang setia memberi kepada gereja kita. Tuhan memberkati kamu semua. Mari kita berdoa untuk pemberian kita ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami memberikan uang perpuluhan, uang misi, serta uang sukacita dan juga uang sukarela kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena ini adalah kesempatan yang baik untuk kami. Di dalam keadaan susah, di dalam keadaan kami diberkati, kami tetap bersyukur dan dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena kami tahu segala yang ada di bumi adalah milik-Mu dan kami hanya memulangkan apa yang sememangnya milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga ada sedikit pengumuman bagi gereja kita. Kita ada berdoa bersama-sama pada hari Isnin jam 5 pagi dan juga hari Kamis jam 9 malam. Mari saudara-saudaraku sekalian, kita datang berdoa bersama-sama demi kemuliaan Tuhan. Dan juga hari ini jangan lupa anak-anak juga ada pertemuan Google Meet ya. Pada jam 1 petang ini ya. Saya mendorong ibu bapak supaya dapat mengajak anak-anak supaya dapat bersama-sama dengan anak-anak yang lain di dalam Google Meet untuk belajar firman Tuhan. Kita juga pada hari kemerdekaan ini sememangnya adalah yang ditunggu-tunggu oleh semua jemaah khususnya dari Indonesia ya. Sebab kita akan menyambut
Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebab itu kami ada pertandingan atau perlombaan kemerdekaan bagi Indonesia, yaitu perlombaan makanan dan minuman dengan tema merah dan putih. Saudara-saudari boleh membuat makanan dan minuman sesuai dengan tema. Yang penting makanan itu atau minuman itu bertemakan merah dan putih, ya. Terima kasih untuk perhatian. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sambut Bapak Philip untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara dan saudari. Kita berjumpa lagi pada hari Minggu ini. Setiap hari Minggu kita berkumpul supaya kita diberkati dengan pujian-pujian kepada Allah Bapa kita di syurga, dan juga kita dilayani dengan khotbah dengan ayat-ayat yang telah dituliskan dalam Alkitab yang Tuhan telah sampaikan kepada kita setiap manusia, supaya kita boleh gunakan, kita boleh dengar dan gunakan ayat-ayat dan perintah-perintah, ajaran-ajaran di dalam tulisan ini, agarnya iman kita, kepercayaan kita dan keyakinan kita pada Allah tetap kuat dan sama, supaya iman kita tidak jadi goncang dengan apa keadaan pun. Dalam sebuah keadaan ini, saudara-saudari dan kita sekalian semua maklum, dan kita tahu bahawa dunia ini telah masuk pada tahun yang kedua COVID-19 ini. Dan saya pasti setiap orang dalam dunia ini, termasuk pihak-pihak pemerintah dan juga rakyat, dan juga banyak gereja-gereja telah berdoa dan sedang menunggu sesuatu yang akan berlaku tentang wabak ini. Kita semua sedang menunggu, kita berdoa sejak 2 tahun dahulu supaya Tuhan melakukan sesuatu untuk membasmikan, memberhentikan wabak ini daripada merebak di antara manusia. Tetapi sampai saat sekarang juga, ya Bapa, kita masih berdoa. Sudah masuk 2 tahun dan manusia masih menunggu apa yang akan terjadi. Berapa lama lagi kita akan berada dalam keadaan ini. Jadi saudara-saudari, sebelum saya teruskan perkongsian saya pada hari Minggu ini, mari kita naikkan satu doa dulu ya kepada Allah Bapa kita di syurga. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa di syurga, terima kasih kerana Engkau telah turut bersama dengan kami. Walaupun dalam keadaan yang begitu genting hari ini, saat ini, bahawa manusia telah dilanda dengan wabak ini dan telah terdengarnya banyak-banyak kes orang telah mati, hidup sengsara dan menderita. Dan kami masih turut akan berdoa dan bergantung dan mengharapkan sesuatu ajaib yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Kalau bisa ya Bapa, dalam masa yang singkat, supaya manusia dapat hidup seperti biasa, dan mereka juga akan kenal bahawa inilah tangan-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan umat manusia. Jadi saya mau serahkan masa ini kepada-Mu ya Roh Kudus juga, supaya membimbing kami sumber dalam saat ini, masa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa berdoa. Amin. Amin. Ya saudara-saudari, sesuatu yang manusia tidak suka pada zaman ini ialah menunggu. Manusia memang tidak suka menunggu. Tetapi itu bukan sesuatu yang manusia bisa lakukan apa-apa. Kerana walau bagaimanapun kita tidak mahu menunggu sesuatu,
tetap kita juga harus menunggu. Saya tahu kita semua orang sedang menunggu supaya wabak ini akan berhenti, berlalu, akan lewat dengan secepat mungkin. Tahun ini juga. Tetapi kita semuanya masih menunggu. Langkah-langkah yang dilakukan dalam dunia ini oleh pihak-pihak pemerintah nampaknya juga tidak berkesan sampai saat ini. Dan kita hanya bisa bergantung dan mengharapkan atau meletakkan harapan kita pada Allah Bapa kita di syurga. Dahulunya kita dengarnya orang-orang dari jauh, dari negara lain yang dilanda dengan wabak ini. Bermulanya di negara China. Selepas itu dia merebak kepada negara-negara lain. Dan hari ini kita tahu bahawa wabak ini sedang melanda negara kita. Di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di mana saja. Dulunya kita dengar ada orang sakit, orang mati di negara lain. Tetapi hari ini ya bapa dan saudari dan ibu-ibu, orang yang sakit, orang yang menderita, keluarga yang menderita, dan ahli-ahli keluarga yang meninggal dunia semakin dekat dengan kita. Saya pasti juga di antara kamu yang ada saudara-saudara yang telah dijangkiti dengan wabak ini. Dan juga ada juga yang sekarang ni berada di hospital, rumah sakit, yang telah ataupun sedang menerima rawatan. Semakin dekat dia, saudara-saudari, wabak ini. Tetapi jangan kita menghilangkan iman kita kepada Tuhan. Jangan sekalipun. Kerana kita tahu kita harus sebagai manusia menunggu. Tuhan tahu apa yang sedang berlaku dalam dunia ini. Tetapi saya tidak bisa berikan masa bilakah Tuhan akan memberhentikan wabak ini. Ini bukan dalam tangan manusia, bukan dalam tangan pihak pemerintah ataupun doktor-doktor. Kerana doktor hanya bisa merawatnya, tidak bisa membasmikan wabak ini. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya semua ini. Dan bila kita berdoa, kita menunggu. Sambil kita menunggu, kita ada satu perasaan seperti saya tidak mau tunggu lagi. Sekarang juga ni Tuhan, kalau bisa melakukan sesuatu sekarang juga, agarnya manusia tidak akan hidup sengsara lagi, menderita lagi, sakit lagi. Kita masih menunggu. Jawapannya mungkin tidak akan datang hari esok, ataupun minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, tahun yang akan datang. Manusia tidak tahu. Manusia tidak bisa menguasai semua ini, kerana hanya Tuhan saja yang bisa menguasai seluruh isu-isu ini yang sedang dihadapi oleh manusia. Kami selalu mahu sebagai manusia sesuatu doa kita supaya Tuhan menunaikan doa kita, menjawab doa kita dengan serta-merta, dengan secepat mungkin. Tapi itu bukan caranya Tuhan. Manusia memang begitu. Sebagai satu contohnya, bila seorang anak bayi yang dilahirkan dalam dunia ini, selalunya saya terdengar ibu bapa sambil mereka melihat bayi mereka kata, "Alah, bilakah anak saya ini akan dewasa? Bilakah anak saya ini akan besar, dia menjadi besar?" Sepertinya mereka mahukan anak mereka menjadi besar selepas dilahirkan. Tidak, kita menunggu bertahun-tahun anak kita menjadi dewasa. Ataupun ada juga orang
di antara kita yang sedang memohon pekerjaan. Kerana kita tahu, kerana wabak ini banyak orang tidak dapat kerja lagi. Tak ada kerja di luar sana yang menunggu. Dan di antara kita, banyak orang yang sedang memohon pekerjaan. Dan bila kita memohon pekerjaan, kita juga tidak mau menunggu. Kalau kita masukkan satu permohonan, kita pun berharap kalau bisa 1-2 hari majikan akan memanggil kita. Bukannya senang untuk menunggu sesuatu berlaku. Dengan itu, ya saudara-saudari, saya mau bacakan satu ayat, 1-2 ayat daripada Alkitab, iaitu petikan daripada kitab Yesaya. Dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 3 dan ayat 4. Kalau ada Alkitab bersama dengan kamu dia, saudara-saudari, mari lihat dan ikuti bapa bila saya membaca. Dalam Yesaya pasal 64 ayat 3 dituliskan di sini, kerana engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar sejak orang dahulu kala. Tiada telinga yang mendengar, tiada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Terutamanya dalam ayat keempat di sini. Tiada telinga yang mendengar dan tiada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikannya. Jadi kita perhatikan di sini, dalam ayat 4 di sini, bagi orang yang menanti-nantikan Allah, maka Allah akan melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, kebaikan. Allah akan melakukan sesuatu yang manusia tidak pernah harapkan bila kita menanti-nantikan Allah. Allah akan melakukan sesuatu walaupun kita mengharapkan bahawa wabak ini akan berhenti. Itu harapan manusia. Tetapi kita, terutamanya orang percaya, orang-orang percaya, orang Kristian, bila kita berdoa sama ada supaya wabak ini dibasmikan, diberhentikan, atau kita berdoa supaya orang-orang yang sakit bisa disembuhkan, dan bila kita berdoa dan kita menanti-nantikan daripada Allah dengan penuh iman, sepenuhnya, sesungguhnya, segenapnya, maka Bapa percaya bahawa Allah Bapa kita di syurga akan melakukan sesuatu yang tak pernah kita harapkan. Yang tak pernah, ayat 4 di sini kata telinga mendengar ataupun mata melihat. Yang tak pernah. Iaitu sesuatu yang akan dilakukan oleh Tuhan di luar jangkaan manusia, di luar jangkaan doa kita. Tetapi saudara-saudari, walaupun dituliskan dalam ayat keempat ini bahawa kita harus menanti-nantikan Allah, adakah itu berartinya sebagai seorang manusia kita tidak berbuat apa-apa? Kita hanya tunggu di rumah? Tidak sama sekali. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertamanya, kita harus terus berdoa dan terus menanti. Itu sesuatu yang kita harus lakukan. Yang keduanya, manusia tidak boleh duduk di rumah diam sahaja. Kita juga masukkan satu permohonan untuk pekerjaan.
Kita juga harus menjagai kesehatan kita. Kita harus juga melakukan dan beberapa segala langkah-langkah yang harus dilakukan supaya kita menjagai keselamatan masing-masing dan juga ahli keluarga kita. Jangan kita ada perangai ataupun sifat tidak peduli, tidak ambil peduli, tidak mau melakukan langkah-langkah untuk menjaga diri sendiri. Tidak. Apakah hasil, apakah yang kita mahukan, pada akhirnya kita letakkan, serahkan kepada Allah. Tetapi ini bukan tidak berhentinya manusia tidak melakukan apa-apa saja. Kita lakukan apa yang kita bisa buat dan harus buat. Dan keputusannya, jawapannya, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan tulisan dalam Alkitab bahwa kita menanti-nantikan Allah, Tuhan kita. Kita serahkan kepada Tuhan kita. Itulah yang Allah mau kita lakukan. Kerana menunggunya bukan satu sifat manusia ataupun sesuatu yang manusia mau. Jawapan serta-merta kita semua mau. Tapi itu bukannya cara Allah. Kita pun tengok tokoh-tokoh dalam Alkitab. Kita berdengar Musa, bagaimana dia menunggu tindakan-tindakan dan juga menunggu perintah-perintah daripada Tuhan. Bila dia diserahkan, satu pekerjaan, satu misi yang dilakukan, harus dilakukan dia menunggu. Dia menunggu. Selepas dia melakukan sesuatu yang disuruh Allah, dia menunggu apakah perintah yang seterusnya. Bukan hanya tokoh Musa, kalau kita lihat Yohanes juga dalam perjanjian lama, bagaimana dia juga menunggu. Dia juga mengalami masa penderitaan sejak dia dijual oleh abang-abangnya, keluarganya, kepada orang lain, di mana Yohanes juga masuk dalam penjara, juga dikhianati. Dia tidak tiba-tiba jadi seorang pemimpin dalam kerajaan. Tidak. Dia pun menunggu. Dia tunggu. Dia berdoa. Tokoh seperti Daniel, bila dimasukkan dalam satu ketapan api yang bernyala, dia menunggu. Dia berdoa, dia menunggu. Kita juga dengar tokoh-tokoh seperti Petrus, Paulus, dan juga banyak lagi. Mereka semua menunggu. Kalau kita lihat Rasul Paulus, sedang dia menunggu, walaupun dia di dalam penjara, dia juga menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat di gereja lain. Dia tidak menunggu saja di penjara. Oh Tuhan, lepaskanlah saya daripada penjara di sini. Tidak. Walaupun dia dipenjarakan, dia masih melakukan pelayanan dalam penjara. Saudara-saudari, walaupun saudara-saudari masih ataupun tidak bisa keluar pada masa ini kerana ada sekatan, tidak dibenarkan keluar, saudara-saudari harus berada di dalam rumah. Walaupun kita berada di dalam rumah, ini tidak berartinya kita ambil cuti. Bukan artinya kita kerja part time. Walaupun di dalam rumah, kita harus melakukan seperti kita berada di kantor.
Paulus bila dia berada di dalam penjara, dia bukan ambil cuti daripada pelayanannya. Kalau saudara-saudari perhatikan ya, banyak surat-surat yang ditulis oleh Paulus dalam Alkitab itu ditulis oleh Paulus semasa dia berada di penjara. Jadi itu berartinya di mana saja kita berada, di rumah, di penjara pun, di mana saja, ini tidak akan berhentikan pelayanan kita dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan Tuhan. Kita terus, dan saya percaya bahawa kita yang menunggu, kita yang menantikan jawapan daripada Tuhan, maka Tuhan akan serahkan, akan berikan jawapan itu kepada manusia. Bila kita berdoa, Dia akan berikan satu jawapan di luar harapan manusia, di luar jangkaan manusia. Sesuatu jawapan keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan untuk kebaikan manusia. Bukannya Tuhan mau membahayakan kita semua. Kami tidak tahu dari mana datangnya wabak ini. Siapa yang bertanggungjawab? Kita tidak tahu sampai hari ini. Hanya Tuhan yang tahu. Dan saya yakin, saya percaya akannya datang hari itu. Tuhan akan menjawab. Sambil kita menunggu ya saudara-saudari, hari itu, mari kita terus berdoa, menanti, dan melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya, jangan kita masa ini ambil perangai tidak peduli ya. Kita mesti lebih-lebih lagi ambil peduli ya apa yang berlaku, supaya menjagai diri kita sendiri, menjagai ahli keluarga kita juga, dan ramai orang di keliling kita. Kita harus setiap orang ambil langkah-langkah, kerana kita bukan hanya selamatkan diri sendiri, kita selamatkan keluarga kita dan saudara-saudara yang lain yang di sekeliling kita. Jangan lupa, kita menunggu, kita menanti, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Di Yesaya pasal 64 ayat 3 dan 4. Jadi saudara, saya serahkan masa ini ya kepada Roh Kudus untuk membimbing kamu, dan kepada Yesus Kristus untuk bersama dengan kamu. Dan saya pasti Allah akan menghantarkan malaikat-malaikatnya untuk menyertai kamu pada masa ini juga. Kita harus turut beriman kepada-Nya. Kami memuji-Mu Tuhan, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Lah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Jadi sebelum saya berakhir, mari kita juga berdoa. Dan saya mau berdoa bagi kamu semua ya. Mari kita tunduk kepala kita ya. Ya Allah Bapa kami di syurga, terima kasih. Kita akan menunggu dan menanti-nantikan jawapan-Mu ya Bapa. Kerana kita percaya sesuatu kebaikan akan Kau berikan kepada kita semua. Kita serahkan masa ini keluarga kami kepada-Mu. Berikanlah hikmat kepada kita semua, supaya apa yang kita lakukan pada saat ini, hari ini dan hari-hari yang akan datang, akan kita menjagai diri kita sendiri, keluarga kita dan orang-orang lain juga, supaya orang lain tidak, hidup mereka tidak dibahayakan kerana sifat tidak ambil peduli kita. Saya berdoa malaikat-Mu, penyembuhan-Mu akan bersama dengan orang-orang yang sedang menghadapi wabak ini dan yang sakit di mana saja mereka berada, bagi dunia ini, bagi negara ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ini pada tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sama-sama berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkatimu semua. Kita berjumpa lagi. Amin.